Ambil tanah dulu. Ngambil tanah dulu Ambil tuh. tanah dulu. Latihan depannya tuh. Tuh lihat dalamnya. Kalau gelas kecil Tuh. udah selesai. Itu Itu ketekanan banget itu. wah, gagal. Kirain udah. Kembali lagi bersama saya Alif di Zona Alif bersama Pak Katmia. Teman-teman mungkin penasaran bagaimana sih caranya dari tanah liat dibikin menjadi piring atau mangkok. Kita akan tunjukin ke teman-teman proses pembuatan piring dari tanah liat, proses pembuatan mangkok dari tanah liat yang dikerjakan langsung oleh Pak Katmia. Sekarang kita mulai apa dulu nih Pak? Ya ini ngambil tanah dulu. Ngambil tanah dulu Ambil tuh. tanah dulu. Nah, Tanahnya lumayan banyak Pak diambil Pak ya? lumayan sih, karena bukan 1-2 bikinnya. Ini tanah liat teman-teman, tanah liat tuh Ya, bahasa Indonesia itu apa? Tanah lempung ya? tanah lempung kalau bahasa kita. Tanah lempung. Nah, setelah itu Nah, Pak, kita baru mau proses pembuatannya, cara pembuatannya. tuh, Pak Katmia ini teman-teman merupakan perangkat desa nih Pak ya. Di desa mana Pak? Siti Winangun Siti Winangun. Sebagai apa Pak? sebagai kadus. Kepala dusun. Kepala Oh, dusun. luar biasa nih Pak Katmia nih. Lihatin. Nah, Ikutin teman-teman tuh. Lihatin. Pertama kita bikin mangkok dulu ya. Bikin mangkok. Ini cara prosesnya. Kita putar. Oh, diputar-putar. Udah. Tar. Nggak apa-apa terus. Nggak apa-apa, lanjut. Putar. Latin depannya tuh. Set. Latin nih teman-teman. Dari tanah. Ini tidak dicetak ya, Pak ya? Tidak. Tuh. Jempolnya dimasukin sama beliau. Jadi jempol itu buat lingkaran, Pak ya? Neken ya. Neken sehingga akhirnya menjadi bulat. Oh, luar biasa. Ini kita mau bikin mangkok gede apa mangkok kecil nih Pak? Sedang aja. Mangkok sedang ya. Buat mie bisa Pak ya? Bisa. Buat wadah mie ya. Nah ini namanya dalim nih, untuk cara mudah supaya. Apa itu namanya Pak? Dalim. Apa? Itu dalim. Dalim itu apa? Alat dari kain bukan? Dari kain. Oh. Dan ini alat untuk mempermudah muternya, alat muternya ini. Jadi untuk membentuk situasi ini harus kita pakai yang ini. Nah ini diantaranya mangkok. Ini supaya lebar Pak ya. Bapak belajar ini dari kecil Pak? Dari kecil sih, ngikut orang tua. Dari orang tua ya. Jadi kalau kerabat di sini ya turun temurun. Tuh lihat dalamnya tuh. Oh, keren. Nah, terus kalau kita mau bikin motif tulisan kaligrafi atau di dalamnya gitu, beda lagi Pak? Bisa aja, cuman ntar kalau udah sedikit kering dah. Sedikit kering ya. Berarti sekarang sih prosesnya membentuk dulu aja ya. Masuk agak tahan lama tuh, tahan. Tuh teman-teman. Lihatin tuh proses pembuatan. Ini sangat menarik ini. Kalau ini namanya apa ini Pak? Ini namanya perbot kalau orang kita. Apa? Alat putar tuh perbot. Perbot. Manual nih Pak, nggak pakai mesin ya? Enggak. Tinggal diputar pakai kaki aja ya. Nah ini udah jadi. Nah ini udah jadi. Selanjutnya gimana cara melepaskan dari ini alat putarnya? Lihat ini unik nih, jangan sampai dilepas ini Mas kameramen. Ini namanya syaratnya. Supaya tidak rusak pakai benang Pak ya. Benang. Set. Nah, ini kan belum gambil nih. Kasih air dulu. Kasih air dulu. Lagi 2 kali ya. Iya. Karena ini masih lembek. Masih lembek. Begitu diambil bisa. Nah kita dorong aja. Tuh. Oh ini sudah jadi. Setelah itu dikeringkan. Baru kita angin-anginkan dulu. Kita angin-anginkan. Nah itu mangkok karya Pak Katmia. Selanjutnya kita mau bikin apa Pak? Coba kita bikin piring atau gelas. Gelas dulu ya. Ya. Kita bikin gelas sekarang teman-teman. Gelas nih. Habis gelas nanti kita bikin piring. Nggak apa-apa. Oh saya nanti terakhir saya. Ini kita bikin gelas Pak ya. Set, jempol masukin. Tuh, dihalus.
Ini kalau pemula Pak, tingkat kegagalannya gimana Pak? Ya ini keseimbangan itunya, tangannya biasanya. Oh gitu ya. Dengan kita muternya tuh. Nah kalau yang biasa, yang belum biasa udah gini udah bingung. Karena kita pasti ngeliatnya ke sini. Oh gitu. Ya nggak ratanya. Tapi kalau udah biasa kita nggak perlu lihat ininya. Jangan dilihat yang goyang-goyang. Dia tetap fokusnya ke tangan. Terus bagi proses supaya dia tinggi, ini kan tadi pendek kan, nih, supaya tinggi gimana itu? Itu kan ada tekanan. Oh Karena ditekan sama kita ya? ini kan ditekan. Oh. Jadi biasanya mau tadinya kan tebal segini nih. Nah kita tekan. Tapi tekannya tidak harus Pelan-pelan. kita harus pelan karena itu kan harus ngikutin putaran juga. Harus dengan perasaan Pak ya? Ya, intuisinya masuk ini. Ya itu cara kesabarannya ada Sabaran. Ini kita mau bikin ketinggian berapa mili nih? Ini paling kalau 10 cm lah. 10 cm ya. 10 cm itu berarti 100 mili ya Pak? Bener gak sih? Ya harus dibikin. Susah ini Pak ya. Dan harus rela tangannya berkotor-kotor Pak ya. Ini udah jadi Pak? Udah jadi. Oh udah jadi. Ini namanya muk kayaknya Pak ya. Muk. Tuh. Kalau gelas kecil bisa. Resikonya tuh kotor tuh Pak Katmira tuh. Ya harus berani kotor. Celananya kena tanah. Tuh. Nanti kan ini kalau udah kering kita proses finishing. Jadi ini teman-teman proses ini belum selesai karena setelah hasilnya seperti ini diangin-angin, setelah keras dilapis lagi pakai tanah merah Pak ya. Merah supaya warnanya lebih cerah gitu. Lebih cerah nih kayak gini nih contohnya nih. Ntar. Nanti hasilnya seperti ini. Mana tadi Pak? Itu yang itu. Nah nanti hasilnya seperti ini. Kalau tadi itu masih murni tanah liat, nah ini sudah dilapisi tanah lempung sehingga dijamin tidak akan bocor, tidak akan menyerap air. Jadi air tidak akan habis Pak ya, dia akan ya seperti mangkok pada umumnya. Iya, nggak rembes gitu. Nggak rembes, tidak ada rembes. Oke, selanjutnya kita mau bikin piring dari tanah liat. Tuh itu teman-teman, Pak Katmiel sedang tuh situ diambil. Ini bahannya sih nggak perlu ini aja Pak, perkiraan aja kita ya. Perkiraan aja kita, misalkan lebarnya bikin berapa senti kan gitu biasa. Nah kita bikin piring nih teman-teman. Kalau piring itu sedikit lebar ini. Lebar nih. Nah ini asik ini bikin gini, jadi ingat film Ghost. Film Ghost Pak. Iya. Aku juga tahu ya Pak ya. Iya sih, cuma denger aja. Iya Ghost tuh. Lagunya gimana Pak? Tapi di sana kebanyakan untuk museum ya Pak. Iya. Keperluannya bukan untuk yang dipakai gitu. Biasanya buat patung, kadang buat Gucci biasanya. Iya, terapan dipakai. Ini piringnya mau selebar apa ini Pak? Ya, umum aja. Piring umum ya? Piring umum. Bisa buat makan Pak ya? Bisa. Ya iyalah piring buat makan dong. Masa buat minum? Ini piringnya pipi atau agak cembung? Pipi. Pipi ya? Ya. Nah ini tuh, ikutin teman, prosesnya ikutin. Ini menarik ini. Ini pemandangan yang jarang kita lihat. Selama ini kita mata dimanjakan dengan barang-barang yang sudah jadi. Nah, proses pembuatan itu yang sangat menarik untuk teman-teman lihat. Dan Pak Katmira, Dan Pak Katmia siap menerima order jika teman-teman ingin dibikinkan alat rumah tangga dari tanah liat. Misalnya Pak bikinin ini dong, cobek. Pak bikinin gentong Pak buat masak di rumah, empal gentong bisa. Siapa lagi Pak? Ya. Kalau penggorengan sih bisa Pak? Bisa. Penggorengan, wajan dari tanah liat. Tapi dia nanti kalau dimasukin minyak bisa emang Pak? Bisa. Oh ternyata. Jadi penggunanya itu dulu sih memang dipakai semua ya. Kalau dulu juga masih buat pepes tuh ya, buat nyangre itu, mangkok apa si wajan itu loh. Oh jadi wajan dari tanah liat ternyata lebih menarik Pak ya, lebih apa Pak? Ya pokoknya lebih bagus lah. Ternyata wajan tersebut bisa juga dipakai buat ngegoreng telur Pak. Bisa. Tidak menyerap, minyaknya tidak masuk ke dalam wajan. Tidak. Enggak, betul.
barangkali ada sampel wajan apa ya. Oke. Buat ini Jadi nanti pas Pasir, video pasir. itu pasti jadi. Nanti nyambung ke pasir. oh iya. Jadi sambungnya. Ya udah. Nah ini piringnya teman, tapi ini piringnya kecil Pak, Ya kurang kecilin lebar. aja, ntar dilebari. Kita lebarin. Cuman tanahnya segitu, kita Iya. kurangi. Nah kalau ini kan Kelebihan tanah liat apa Pak? Kelebihan piring tanah liat Pak? jadi kelebihannya itu merasa satu ya, untuk kembali lagi lah seperti semula dari kita itu kadang apa menikmati kehidupan zaman dulu. Ketiganya juga aman sih Pak. Aman Jadi ya? tidak mengandung tidak ada campuran yang lainnya. Iya. Nah ini juga bisa menyerap racun Pak. Oh menyerap racun. Ya, dulunya seperti itu. Oh tuh ada kelebihannya menyerap racun. Makanya kan buat masak empal gentong itu kan dari gerabah itu seperti itu. Jadi sisa-sisa yang banyak kolesterolnya nggak terlalu karena masuk ke situ. Cuman kelemahannya kalau nyuci nggak bisa dengan sembarangan. Oh Kita harus pakai air bening aja, jangan pakai sabun, itu nantinya kan bau. Oh jadi nyucinya jangan pakai sabun Pak? Pakai air panas saja. Oh gitu. Harusnya seperti itu. Loh, jadi kalau nyuci yang berbahan tanah liat sebaiknya jangan pakai sabun, cukup pakai. Tapi nanti bau gimana Pak? Enggak sih, enggak terlalu bau kalau kena air panas sih. Oh jadi Itu pakai kan air keluar panas. sisa-sisa apa yang dikatakan racunnya itu nanti keluar sendiri. Jadi tinggal dibersihin aja ya. Gitu aja. Nah, ini piring teman-teman. Awal sebenarnya bikin piring itu harus ada papan dulu sih, jadi lebih mudah gitu ngambilnya. Kalau ini kita harus bikin dulu. Oh kalau ada papan kan langsung kita papannya diangkat. Iya. Nah ini jatuh. Ini piring dari tanah liat. Kalau kemudian dikasih apa tadi Pak? Keramik tuh Pak? Ya keramik glasir. Kasih glasir ya itu jadi piring keramik. Ya itu seperti itu. Coba saya nyobain Pak ya. Ya sok mangga. Teman-teman ya, apa aja? Saya mau bikin mangkok. Cobek Pak. Boleh. Saya mau coba bikin cobek teman-teman. Videonya bagus ya. Kakinya. Oh kakinya di sini Pak ya? Iya. Pertama. Nah kakinya satu aja yang ini. Waduh belum apa udah kotor nih Pak. Sengaja Pak. Kakinya satu aja Pak. Iya. Jadi muternya yang di ini kiri kanan. Jadi yang di sini satu, ini yang jalan yang kanan. Sini. Nah, iya karena muter kanan apa kiri? Kanan. Oh kanan. Ini terus setelah itu kita pegang aja dulu. Gini dulu ya. Iya. Dikasih bulatan dulu. Oh gini. Oh asik juga nih. Terus Pak. Nah terus kalau udah enak enggak ada berenjul-berenjul di tangannya baru kita coba gitu ditekan jempolnya masuk ke dalam. Ini udah belum? Itu belum. Kalau pengen bagus rata dulu. Teman-teman ternyata nggak gampang ah. Berani kotor itu baik teman-teman. Berani kotor ini teman. Ini nggak gampang ternyata. Memang harus dengan perasaan. Nah kalau udah merasa sudah nyaman, enak, udah itu nggak apa-apa. Gini Pak. Ini kita mau bikin cobek Pak ya. Jempol masukin. Jempolnya kasih air dulu. Oh jempolnya kasih air. Terus sini. Itu, ya tekan. Tapi jangan sampai ini lepas dengan tangan. Gitu. Nah seperti itu. Nah gini teman-teman. Muternya cepat apa pelan Pak? Ya pelan aja kalau untuk sementara, kecuali udah biasa sih. Terus Pak? Nah itu juga kalau menekan sekali cas naik ke atas itu kan lebih nyaman, kita lebih ini pecah Pak ya nggak apa-apa, nanti dikasih. Terus nanti enggak udah lepas. Nah tinggal kasih ini aja dalim. Kasih dalim. Coba pakai ini, nanti udah rapet sendiri. Oh ini nggak usah ditambal? Oh nggak usah. Terus? Nah ini misalnya begini. Bentar enggak? Iya siap. Masih Pak. Ini pegang, nah ini. Nah sok, ya putar. Ini jempolnya megang kain. Oh jempol megang kain? Enggak nyatu. Belum nyatu nih. Hah? Ya terusin aja. Dapat juga belajar Pak ya? Iya, itu juga lu udah bisa maksudnya itu. Terus setelah itu Pak? Jadi kita lebarin miring aja ini. Oh miring. Sini. Nah, sok. Wah kayaknya lepas. Nah jadi kain itu nggak boleh lepas. Nah, karena ini alatnya seperti ini. Nah seperti ini nih. Tuh. Oh gitu, siap. Untung saya akan taruh. Nah
Ya bagus tuh. Gini Pak ya. Ya. Ya jangan begitu dah, di ininya nggak kena. Maksud kita begini nih. Tuh ya. Indikator itu baik teman-teman. Nih, tuh. Jadi, Oh, tuh gitu nih. berani kotor itu baik teman-teman. Berani kotor itu baik teman-teman. Tapi sebaiknya Jangan digubet-gubet semua. Ini lurusin, ini pegang udah. Nah, tidurin. Gitu. oh ini jangan sampai ke bawah ya. Sok. Nah kan jadinya kan nyambung tuh. Nah, terus jadilah itu aja udah selesai. Itu ketekanan banget itu. Wah, gagal. Kirain udah pas itu udah. Gagal nih. Ternyata. Coba Pak Katmila lanjut bikin cobek. Nih. Sorry. Ini kita bikin cobek nggak mudah. Enggak sih, aslinya sih enggak. Ternyata ini Banyak yang kayaknya butuh kursus Pak ya. Butuh Ya. berapa hari Pak supaya bisa Pak? 1 hari bisa. Gagal ini, gagal. Oh gitu. Tuh, ini yang asli yang begini tuh. Ini bikin cobek. Cobek kecil Pak, cobek gede nih Pak? Kecil aja lah. Kecil ya. Tahu gejrot ya? Hei. Baru juga gagal Pak. Beli aduk itu kadang-kadang kita yang udah di ini nempel gitu kan. Nah kita nggak diaduk itu bakal pecah. Oh gitu. Makanya kita harus aduk kembali. Tadi kan enggak. Nah kita dicampurkan lagi supaya senyawa air dengan tanah itu Nyatu ya, ada bener-bener nyatu. Oh jadi nah biasanya seperti itu karena ada pemisahan bekas tadi tuh, jadi nggak nyambung. Jadi namanya diaduk tuh maksudnya dicampur ya. Nah, Oke, kita ulang lagi kan enak udah tuh kan enak. Tuh. Dalam sehari bisa bikin berapa? Kalau yang sebenarnya sih dapat 100. Oh 100 kalau Pak. cobek tuh 100, kadang 50 yang gitu. Ini tuh sebenarnya asik juga Pak ya. Ya lumayan. Jadi ketenangan tuh ada. Ketenangan. Bapak kadang punya imajinasi apa Pak ketika lagi bikin ini Pak? Apanya? Imajinasinya apa? Ya kalau kita sekarang sih ya sedang biasa polos saja. Makanya banyak bikin ini. Barangkali berhayal saya pengen bikin apa gitu yang kira-kira belum ada di dimiliki orang lain. Kalau sementara belum ada lagi. Tapi biasanya kita itu kalau yang bikin itu biasanya bikin yang manual aja bikin patung ngarang. Patung ya. Kalau bikin ginian kan udah biasa ya. Tapi yang paling itu ya kadang-kadang kita patung. Patung ya, tingkat kerumitannya Pak ya. Kerumitannya di situ. Jadi kadang-kadang kalau pikirannya pengen begitu saya bikin. Jadi enggaknya tergantung gitu. Gimana nanti yang penting bikin aja. Yang jelas imajinasi itu datang kita kerjain. Iya. Itu aja. Patung itu diukirnya di sini Pak. Apanya? Patung-patungnya. Iya. Diukirnya di sini. Sini. Yang kayak naga itu di sini. Sini. Diukir. Ya cuman kan kerjanya nggak begini. Kalau itu kita bikin dulu dasarnya dulu. Misalkan kayak kendi itu kan, kita bikin kendi dulu, kita baru tempel. Nah tempel itu ya seperti tempel itu. Ini udah jadi Pak? Udah. Oh udah jadi. Ternyata cepet Pak ya. Tahu gejrot. Bikin tahu gejrot. Jadi cobek tahu gejrot tuh kecil. Nah ini bahannya dari sini. Tapi emang nikmat, sedap. Nah Oke, sudah jadi kita sudah sajikan
4 tadi ya, 4 ya. 4 proses pembuatan dari tanah liat. Tadi ada piring, ada gelas, ada mangkok, dan sekarang cobek. Dan tadi saya juga mencoba, ternyata gagal. Ini karena proses pembelajaran, mungkin ke depan saya akan mencoba lagi supaya lebih mahir. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan video ini menghibur atau mengedukasi teman-teman sehingga paham proses pembuatan gerabah. Demikian, kalau teman-teman berkunjung ke Cirebon, jangan lupa mampir ke tempat Pak Katmia mengenai soal alat rumah tangga yang berbahan dari tanah liat atau gerabah. Nomor HP-nya Pak, barangkali ada yang pesan Pak? Ada, siap. Silakan Pak, di-share Pak. Berapa nomor apa? Silakan hubungi nomor HP Pak Katmira. 081 320 510 521. Oke, atau kalau enggak hubungi admin kanal Cirebon atau admin Zona Alif. Nanti kita akan bantu teman-teman untuk datang ke sini. Akhir kata, paling kalau bukan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap gitu Pak. Mantap.